Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagianya kita semua boleh menikmati perjumpaan di hari ini lagi, Rabu 17 Juni 2026. Saya percaya bahwa sukacita dan kebahagiaan yang kita nikmati hari ini itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Karena itu, mari kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Hari demi hari telah kami lalui dan kami ditibakan di hari baru ini lagi dengan berkat yang Engkau perlengkapi untuk kami nikmati dan syukuri. Kami percaya semuanya ini adalah anugerah terindah yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Bapa, di hari baru ini kami mau mengisinya dengan belajar tentang kehendak firman Tuhan supaya kami lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari. Beri kiranya kepada kami semua hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menyelami maksud kebenaran firman Tuhan, lalu melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 4 ayat 37 hingga ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 37 sampai 38. Adapun tema perenungan kita di hari baru ini ialah pelayanan yang berkesinambungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin dewasa seseorang, semakin ia menyadari betapa ia tak dapat hidup tanpa orang lain. Hal yang sama berlaku dalam pelayanan gereja Tuhan. Semakin dewasa seseorang secara rohani, semakin ia menyadari betapa ia tidak dapat melayani tanpa orang lain. Hanya dengan kesadaran mendalam inilah sebuah pelayanan dapat berjalan dan memuliakan Tuhan. Dalam percakapan Yesus Kristus dengan murid-muridnya, ia menyadarkan mereka tentang pekerjaan menuai yang harus segera dilakukan karena ladang sudah menguning. Tetapi ia menyadarkan mereka juga bahwa pelayanan terjadi dalam kesinambungan. Sukacita di waktu panen dapat dialami karena adanya pekerjaan yang berkesinambungan. Yesus Kristus menunjuk pada pekerjaan yang berkesinambungan dari mereka yang menabur di waktu yang lampau dan mereka yang menuai buah yang ditabur. Tanpa kesinambungan ini, takkan ada sukacita di waktu panen. Yesus Kristus mengatakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Hal ini menegaskan apa yang telah dilakukan oleh para nabi di Perjanjian Lama sampai pada pelayanan Yohanes Pembaptis yang buahnya dituai oleh para murid. Hal ini dipahami juga oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara kepada jemaat Kristen di Korintus yang pada waktu itu sedang mengalami terpecah-pecah karena mengidolakan pelayan-pelayan Tuhan tertentu. Paulus menegaskan pentingnya kesinambungan pelayanan antara sesama pelayanan dan bukan persaingan di antara mereka. Paulus berkata, "Aku menanam
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Dalam kesadaran akan kesinambungan inilah pelayanan harus dijalankan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk melanjutkan pelayanan yang telah dimulai sejak waktu yang lampau. Yesus Kristus menegaskan kepada mereka bahwa mereka menuai apa yang tidak mereka usahakan. Para murid sesungguhnya sedang memetik hasil dari usaha orang-orang yang sebelum mereka. Kiranya pelayanan gereja Tuhan akan terus berjalan dalam kesadaran ini. Ada yang menabur, ada yang menuai. Semuanya itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dalam kesadaran akan kesinambungan di tengah upaya pelayanan. Kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita pun dididik untuk sadar bahwa kita membutuhkan orang lain. Dan kiranya kita tidak lalai untuk menabur benih Injil Yesus Kristus dalam kehidupan mulai di tengah-tengah keluarga, tapi juga dalam persekutuan bergereja dan bermasyarakat, bahkan dimanapun diutus untuk beraktivitas. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena dalam kebersamaan melayani Tuhan, kami dimampukan untuk mencermati akan kekuatan kuasa Tuhan yang patut untuk kami syukuri, bahwa Roh Kudus bekerja dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami yang berkuasa penuh dan dalam kedaulatan-Mu menolong kami umat-Mu untuk dapat melaksanakan panggilan-Mu. Diberkatilah kami semua Bapa, dalam tugas tanggung jawab ini ada kebersamaan dari generasi ke generasi. Kami dimampukan untuk bersatu hati melaksanakan tanggung jawab iman dan semuanya terarah untuk keagungan Tuhan. Kami memohon kepadamu Bapa, berilah kiranya kepada kami semua kesehatan dan kekuatan. Karuniakanlah kepada kami dengan iman menjalani hidup ini secara berhikmat. Selalu meminta Tuhan berkenan campur tangan dengan segala sesuatu urusan kehidupan kami. Sebab setiap seluk-beluk hidup yang kami jalani ini ada dalam pantauan Tuhan yang selalu menyediakan berkat terindah dalam hidup. Tuhan tolong kami semua yang ikuti pelayanan ini. Tuhan berkati ketika dalam kehidupan mengalami rupa-rupa hal dalam pergumulan, dalam setiap cobaan, permasalahan. Tuhan, kuatkanlah kami. Karuniakanlah kemampuan kepada kami untuk dapat menghadapinya. Dan kami tak percaya, pegang teguh akan janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami bahkan sampai akhir zaman. Penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami, sebab Engkau Tuhan Maha Baik, selalu peduli dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolonglah agar kami semakin bergandengan tangan, memantapkan langkah untuk menceritakan tentang kebaikan Allah, mematlikan Injil Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami yang sedia beraktivitas sepanjang hari ini. Beri pertolongan-Mu kepada kami ya Tuhan. Lindungi kami dalam perjalanan ini dan karuniakanlah kepada kami penyertaan-Mu yang tiada henti. Dalam nama Yesus, amin.
Demikian renungan harian keluarga pada saat ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Dan salam.